Selamat bertemu kembali di materi saya. Untuk kali ini saya mau mengevaluasi latihan tabel detail yang kemarin dipraktekkan sama mahasiswa. Nah, yang pertama soalnya itu adalah seperti ini ya kemarin. Jadi silahkan pecah tabel peminjaman ini gitu ya. Nah, tabel peminjaman di sini terdiri dari record atau field ya, maaf, terdiri dari field nomor peminjaman, kemudian NIM, kemudian tanggal pinjam, tanggal harus kembali, kelas buku, dan NIK. Nah, saya beri catatan di sini bahwa NIM itu adalah nomor induk mahasiswa, kemudian NIK ini adalah nomor induk karyawan. Artinya karyawan yang melayani transaksi peminjaman buku mahasiswa. Nah, untuk evaluasinya banyak mahasiswa yang lupa dengan materi itu, gitu ya. Jadi sebenarnya tabel peminjaman ini sudah saya bahas di pertemuan 7. Kalian bisa coba cek di e-learning gitu ya. Untuk pertemuan 7 kemarin itu saya membahas tabel yang berkaitan dengan peminjaman ini gitu. Karena ada beberapa mahasiswa yang bertanya, untuk NIM ini diambil dari tabel mana, kelas buku diambil dari tabel mana, dan NIK itu diambil dari tabel mana gitu loh. Saya terkejut gitu ya loh. Itu materi sudah saya pernah berikan sebelum UTS. Ya mungkin lupa kali ya, mungkin lupa. Nah, di sini saya flashback kembali ya. Tabel peminjaman itu ini loh. Nah, nomor NIM ini diambil dari tabel anggota, kemudian kelas buku ini diambil dari tabel buku. Nah, kemudian NIK ini diambil dari tabel karyawan. Nah, sementara di sini nomor peminjaman yang ada di tabel peminjaman itu menjadi induk dari tabel pengembalian. Gitu. Sudah ingat ya untuk tabel peminjaman. Nah, kita next. Nah, simulasi isian data. Di sini saya menuliskan dua saja data nomor peminjaman yang saya asumsikan bahwa yang pertama, satu nomor peminjaman itu berarti satu nama peminjam. Ya kan? Kemudian satu peminjam bisa meminjam buku lebih dari satu. Nah, sekarang kita pahami dulu asumsi ini. Bener kan ya? Satu nomor peminjaman itu ya buat satu nama peminjam. Misalkan kalian sama temen itu pinjem buku. Apa mungkin nomor peminjamannya sama? Nggak mungkin, pasti beda, ya nggak? Nah, kemudian satu peminjam bisa meminjam buku lebih dari satu. Biasanya kalau di perpustakaan itu bisa minjem maksimal 3 buku sekali minjem. Gitu ya. Nah, 3 buku berarti bukunya lebih dari satu, ya kan? Bener kan? Nah, kemudian ilustrasinya seperti ini. Nanti Anda bisa mencari referensi yang lain terkait dengan nomor peminjaman ya. Jadi tidak mutlak seperti yang saya contohkan gitu maksudnya. Nah, pada intinya di sini saya mempunyai dua nomor peminjaman di mana dia dipinjam oleh mahasiswa 210 10 10 sama 220 20 20 gitu. Ini anak SI dan ini anak MI. Nah, sekali pinjem berarti tanggalnya sama, ya nggak? Masa iya satu nomor tanggalnya beda-beda? Nggak mungkin, gitu ya. Nah, kemudian buku yang saya pinjem itu ada 3 buku. Misalkan ini BK01, BK02, dan BK03. Dan yang melayani peminjaman saya itu tentunya satu petugas perpustakaan. Jadi nggak mungkin yang input ada dua gitu, nggak mungkin. Kecuali kalau sistemnya itu sudah terpadu ya. Kalau sistemnya terpadu sih mungkin bisa aja beda. Tetapi idealnya kalau satu nomor peminjaman itu yang inputin ya cuma satu. Kayak misalkan kalian belanja di sebuah minimarket gitu ya, di sebuah warung. Biasanya kan yang masukin
kode barcode gitu ya, maksudnya yang nyetak struk transaksi kalian, itu kan kasirnya cuma satu kan, meskipun di sana ada 10 kasir misalkan. Nah, kayak gitu. Tanggal pinjemnya di sini otomatis juga sama karena masih satu nomor, gitu kan. Nah, di sini yang berbeda itu hanyalah kelas buku karena memang yang dipinjem lebih dari satu jenis buku. Nah, kemudian yang selanjutnya si anak 020202 ini dia meminjam BK 01, 04 dan 05. Kemudian NIK atau karyawan perpustakaan yang melayani itu juga sama. Jadi satu nomor itu satu mahasiswa, satu tanggal, dan satu karyawan yang melayani gitu. Yang berbeda di sini hanyalah kelas bukunya aja. Nah, kemudian dua tabel yang sudah dipecah adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, karena beberapa yang sama itu saya sederhanakan. Nah, di sini ada nomor peminjaman. Jadi, ini yang sederhana itu yang sederhana, yang sama atau yang berulang kali diinputkan itu dijadikan satu. Jadi ini ada P1 dan P2 ini yang minjem 210 10 10 sama 220 20 20. Si Mbak-mbak 10 ini minjemnya tanggal 8 dan si Mbak-mbak 20 ini minjemnya tanggal 9. Kemudian NIK yang melayani adalah ini dan ini gitu ya. Jadi data yang sama nih, data yang diinputkan secara bersamaan ini diambil sebagai tabel tersendiri. Ya kan, ini ada NIK, kemudian tanggal pinjam, kemudian NIM dan kemudian nomor peminjaman. Nah, setelah itu tabel yang dipecah selanjutnya itu adalah kelas buku gitu. Nah, di mana nomor peminjaman yang ada di sini itu adalah foreign key atau kunci turunan. Sementara nomor peminjaman yang ada di tabel peminjaman itu adalah primary key atau kunci induk atau kunci utama. Nah, jadi di sini kita detailkan P08 10 20 20 01 ini dia meminjam buku 1, BK 2 sama BK 3. Kemudian yang sebentar mungkin bisa sebentar. Mungkin bisa saya berikan pen dulu. Nah, di sini ada nomor peminjaman P08 10 20 20 01 ini. Nah, ini adalah turunannya ini. Nah, ternyata dia minjem BK01, BK02, BK03. Nah, kemudian yang P09 10 20 20 02 ini dia meminjam nih BK01, 04 sama 05. Nah, gitu. Itu ya. Jadi itulah tabel peminjaman. Nah, kemudian yang ini adalah tabel detailnya. Begitu. Oke, evaluasinya cukup sampai di sini. Untuk next kita akan membahas tentang normalisasi data. Cek di playlist yang selanjutnya. Terima kasih.